lagi sama gua Agung. Kali ini gua akan membahas tentang otitis media supuratif kronis atau yang disingkat dengan OMSK. Untuk sumbernya gua ngambil dari buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher FKUI edisi ke-6. OMSK adalah infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan sekret yang keluar terus-menerus ataupun hilang timbul. Sekretnya bisa berupa encer ataupun kental, bening ataupun berupa nanah. OMA menjadi OMSK apabila prosesnya lebih dari 2 bulan. Bila kurang dari 2 bulan dinamakan otitis media supuratif subakut. Beberapa faktor yang menyebabkan OMA menjadi OMSK diantaranya terapi yang terlambat, terapi yang tidak adekuat, virulensi kuman yang tinggi, daya tahan tubuh yang rendah, ataupun higienis yang buruk. OMSK dibagi dua jenis, ada OMSK tipe aman, ada tipe bahaya. Tipe aman nama lainnya mukosa atau benigna, tipe bahaya nama lainnya adalah tulang atau maligna. Berdasarkan aktivitas sekret yang keluar, ada OMSK aktif, ada OMSK yang tenang. OMSK yang aktif, sekretnya keluar terus-menerus. OMSK yang tenang, di kalvum timpaninya tampak basah ataupun kering. Proses peradangan OMSK tipe aman terbatas pada mukosa dan perforasinya terletak di sentral. Sedangkan OMSK tipe bahaya, proses peradangannya mengenai tulang dan perforasinya terletak di marginal ataupun atik. Untuk diagnosis OMSK itu sendiri berdasarkan gejala klinik dan pemeriksaan THT, terutama pemeriksaan otoskopi. Pemeriksaan penala dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran. Untuk mengetahui jenis dan derajat gangguan pendengaran dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni, audiometri tutur, dan BERA. Juga dapat dilakukan pemeriksaan ronsen mastoid dan kultur dan uji resistensi. Kolesteatom itu sendiri adalah suatu kista epitelial yang berisi diskomasi epitel atau keratin. Diskomasi terbentuk terus lalu menumpuk sehingga kolesteatom bertambah besar. Tanda klinis OMSK tipe bahaya apabila didapatkan perforasi di daerah marginal ataupun atik. Pada kasus yang sudah lanjut, dapat terlihat abses atau fistel retroauricula, polip atau jaringan granulasi di liang telinga luar yang berasal dari dalam telinga tengah, terlihat kolesteatom pada telinga tengah, sekret berbentuk nanah dan berbau khas, atau terlihat bayangan kolesteatom pada foto ronsen mastoid. Terapi OMSK itu sendiri membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang. Sekret yang keluar tidak cepat kering atau selalu kambuh lagi. Prinsip terapi OMSK tipe aman adalah konservatif atau dengan medikamentosa, seperti obat cuci telinga berupa larutan H2O2 3% selama 3-5 hari. Juga dapat diberikan antibiotik oral. Bila sekret telah kering tetapi perforasi masih ada setelah diobservasi 2 bulan, idealnya dilakukan miringoplasti atau timpanoplasti. Bila terdapat sumber infeksi, maka atasi sumber infeksinya dahulu baru dilakukan pembedahan seperti adenoidektomi ataupun tonsilektomi. Untuk prinsip terapi OMSK tipe bahaya adalah mastoidektomi dengan atau tanpa timpanoplasti. Pengobatan konservatif hanya terapi sementara sambil menunggu pembedahan. Bila terdapat abses subperiosteal retroauricula, maka insisi abses sebaiknya dilakukan tersendiri sebelum mastoidektomi. Itu bahasan tentang OMSK, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.